Kala itu publik Jepang begitu yakin bahwa mereka telah dipimpin oleh sosok yang bersih dan berintegritas tinggi. Namun siapa sangka, kekuasaannya hanya bertahan 69 hari saja karena sesuatu yang sama sekali tidak terpikirkan oleh siapapun. Lantas apa yang terjadi? Pada tanggal 27 Agustus tahun 1922, di sebuah kota kecil bernama Moriyama yang terletak di prefektur Shiga, seorang bayi laki-laki lahir di tengah keluarga pengusaha terpandang. Anak tersebut kemudian diberi nama Sosuke Uno. Keluarga Uno memiliki pengaruh sosial dan politik lokal yang kuat. Selain kakeknya yang pernah menjabat sebagai wali kota selama 2 periode, sang ayah adalah seorang pengusaha sake yang sangat sukses. Tumbuh dalam lingkungan nyaman yang penuh dengan kelimpahan materi dan privilege sosial, Uno tentu bisa mendapatkan akses pendidikan terbaik pada zamannya. Uno menempuh pendidikan di Hikone Commercial College, di mana ia tidak hanya menunjukkan bakat akademis, tetapi juga mengasah kedisiplinan fisiknya melalui olahraga kendo hingga mencapai tingkatan yang lebih mahir. Keberhasilan akademis dan kedisiplinan yang ia bina di Hikone menjadi batu loncatan sempurna untuk langkah besarnya berikutnya. Pada tahun 1943, ambisi tersebut membawanya diterima di Kobe University of Commerce. Jalan hidup Uno tampak sudah terdesain sempurna untuk melesat mulus sebagai elit terpelajar di dunia bisnis atau birokrasi. Namun takdir rupanya mengubah perjalanan hidup Uno secara drastis. Di tahun 1943, ketika Perang Dunia Kedua memasuki fase paling krusial dan Kekaisaran Jepang mulai terdesak di berbagai lini pertempuran, pemerintah melancarkan mobilisasi massal bagi para mahasiswa. Studi Uno di Kobe yang baru berjalan selama 2 bulan pun terpaksa harus terhenti. Ia dikirim ke medan perang sebagai salah satu perwira muda di Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Uno ditugaskan sebagai perwira administrasi di Hamhung, Korea Utara yang terletak jauh dari garis tempur. Namun ujian hidupnya yang sebenarnya baru dimulai tepat saat Perang Dunia Kedua berakhir. Saat Kekaisaran Jepang secara resmi menyatakan takluk pada Agustus tahun 1945, hal tersebut tidak langsung membuat Uno bisa bebas begitu saja. Ketika tentara Uni Soviet masuk pada Agustus 1945, status Uno sebagai perwira militer Jepang membuatnya tak berkutik ketika ia harus diseret oleh pasukan musuh. Penangkapan tersebut menjadi awal dari siksaan panjang yang harus ia jalani. Bukannya dipulangkan ke tanah airnya, Uno justru dijadikan bagian dari ratusan ribu tentara Jepang yang diangkut menggunakan kereta-kereta barang menuju kawasan terisolasi di Siberia. Di sana Uno menghabiskan waktu selama 2 tahun hidup sebagai tawanan perang di kamp kerja paksa Soviet yang sangat brutal dari tahun 1945 hingga 1947. Dalam suhu udara dingin yang ekstrim dan jatah makanan yang sangat minim serta kerja fisik yang menyiksa setiap hari, Uno menyaksikan banyak rekannya tewas akibat kelaparan dan penyakit. Pengalaman terisolasi di Siberia ini membentuk kepribadian Uno menjadi sosok yang semakin dingin, sangat tertutup, bermental baja, serta sangat pragmatis. Ketika ia akhirnya dibebaskan dan diizinkan pulang ke Jepang pada tahun 1947, Uno tidak kembali sebagai pemuda biasa. Ia membawa pengalaman trauma perang dan menuangkannya ke dalam sebuah buku memoir yang menceritakan penderitaan tawanan Siberia. Buku tersebut menjadi karya literatur yang diakui secara luas dan mengangkat namanya sebagai sosok veteran yang tangguh. Sekembalinya ke prefektur Shiga, Uno mulai menata kembali kehidupan pribadinya. Pada tahun 1949, ia menikah dengan seorang wanita bernama Chio Hirose, dan disitulah Uno mulai merambah dunia politik lokal.
Berbekal status keluarganya yang merupakan pengusaha sake yang sukses, reputasi sebagai veteran yang diasingkan ke Siberia, serta koneksi jaringan lokal yang kuat, Uno pun akhirnya berhasil memenangkan kursi di Majelis Prefektur Shiga pada tahun 1951 saat usianya masih sangat muda. Selama 9 tahun di tingkat prefektur, Uno belajar memahami cara kerja mesin politik dari akarnya. Ia mengamati secara langsung bagaimana jaringan pendukung dibina, aliansi dibangun, dan kesetiaan politik ditukar dengan pengaruh serta anggaran. Setelah menguasai seluk-beluk politik di tingkat bawah, Uno pun mencoba naik tingkat. Pada pemilihan umum tahun 1960, Uno melangkah ke panggung nasional dan berhasil memenangkan kursi di House of Representatives mewakili distrik Shiga sebagai politisi LDP atau Partai Demokrat Liberal yang merupakan partai politik terbesar di Jepang. Masuknya Uno ke Parlemen Nasional bertepatan dengan masa ledakan ekonomi Jepang. Di dalam internal LDP yang terbagi ke dalam faksi-faksi berpengaruh, Uno membuat keputusan strategis dengan bergabung di bawah naungan faksi yang dipimpin oleh Yasuhiro Nakasone, seorang politisi yang dikenal ambisius. Kesetiaan Uno kepada Nakasone membukakan pintu karir kekuasaan yang semakin luas. Selama hampir 3 dekade duduk di Parlemen Nasional, portofolio politik Uno meroket secara konsisten tanpa gangguan berarti. Kepribadiannya yang tenang, kemampuannya mengeksekusi perintah faksi, serta rekam jejaknya yang tanpa celah, membuatnya dipercaya menduduki deretan posisi menteri yang sangat strategis dalam kabinet. Pengalamannya ikut bertugas dalam Perang Dunia Kedua, serta ketangguhannya dalam menghadapi masa pembuangannya di Siberia, dimanfaatkan partai ketika ia dipercaya memimpin Badan Pertahanan Jepang pada pertengahan dekade 1970-an. Penunjukan ini menjadi awal dari deretan posisi strategis yang secara konsisten memperkuat bobot politik Uno. Ia kemudian dilantik untuk memimpin Badan Sains dan Teknologi, lalu dipercaya memegang Badan Manajemen Administratif, sebuah posisi yang melatihnya mengendalikan birokrasi negara dari balik layar. Kepercayaan itu mencapai puncaknya pada tahun 1983 saat Uno dipercayai memegang kendali atas Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional yang merupakan sebuah mesin penggerak utama di balik dominasi ekonomi dan ekspor global Jepang saat itu. Kemampuannya dalam menavigasi ekonomi internasional lantas membawanya ke puncak panggung diplomasi sebagai Menteri Luar Negeri di bawah Perdana Menteri Nobuo Takeshita. Pada titik ini, Uno bukan lagi sekedar politisi daerah. Ia telah menjelma menjadi figur senior LDP yang utuh dan orang penting bagi pemerintahan. Namun ketika perjalanan karirnya tampak berjalan sempurna, politik Jepang di tingkat nasional dihantam oleh badai politik terdahsyat dalam sejarah modern negara tersebut. Pada pertengahan tahun 1988 hingga awal tahun 1989, terbongkar sebuah skandal korupsi masif yang dikenal sebagai Recruit Scandal. Skandal ini melibatkan sebuah perusahaan jasa dan informasi bernama Recruitco. Perusahaan itu secara rahasia telah menjual saham anak perusahaannya yang belum melantai di bursa kepada para politisi tingkat tinggi, menteri kabinet, dan birokrat senior dengan harga yang sangat murah sebelum saham tersebut melambung tinggi. Ketika kasus ini diinvestigasi oleh kejaksaan, terungkap bahwa hampir seluruh pimpinan faksi utama di LDP, termasuk Perdana Menteri Nobuo Takeshita dan mantan Perdana Menteri Yasuhiro Nakasone, telah menerima suap saham tersebut. Dampak kasus ini sangat mematikan bagi kredibilitas pemerintah. Publik Jepang yang baru saja dibebani oleh rencana pengenaan pajak konsumsi baru merasa dikhianati oleh para pemimpin yang memperkaya diri secara ilegal. Gelombang kemarahan massa langsung meledak dan menuntut pengunduran diri seluruh jajaran kabinet pemerintahan.
Menghadapi krisis ini, Perdana Menteri Noburo Takeshita kemudian memutuskan untuk turun dari jabatannya pada tanggal 2 Juni tahun 1989. Pasca lengsernya sang Perdana Menteri, LDP berada dalam krisis terberat. Mereka tentu membutuhkan seorang pemimpin baru yang sama sekali tidak tersangkut skandal rekrut untuk menyelamatkan partai dari kehancuran total pada pemilu yang sudah di depan mata. Di tengah situasi darurat ini, pencarian figur pengganti mengalami jalan buntu karena hampir semua figur populer LDP telah tersangkut oleh kasus suap saham. Disitulah nama Uno kemudian mencuat ke permukaan, karena Uno selama ini berada di bawah bayang-bayang Nakasone dan lebih fokus pada urusan diplomasi luar negeri, ia sama sekali tidak tersentuh oleh distribusi saham rekrut. Di mata para elit LDP dan media, Uno adalah kandidat paling ideal. Ia seorang veteran perang yang disiplin, politisi senior yang berpengalaman, dan yang paling penting, sosok Uno benar-benar bersih dari skandal apapun. Tanpa adanya persaingan berarti dari faksi lain yang sedang terpuruk, Sosuke Uno pun akhirnya secara resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Jepang ke-75 pada tanggal 3 Juni tahun 1989. Ia digadang-gadang merupakan orang yang bisa memulihkan moralitas pejabat publik Jepang karena integritasnya yang terkenal tinggi. Namun tak ada yang menyangka kalau pria yang baru saja menjadi orang nomor 1 di Jepang ini menyimpan hal yang lebih busuk. Saat proses pemilihan Uno sebagai Perdana Menteri, pihak LDP hanya melihat rekam jejak finansial resmi Uno dalam pembukuan partai. Mereka mengabaikan rekam jejak Uno dalam kehidupan pribadinya, dan itu adalah kesalahan yang fatal. Hanya beberapa hari setelah Uno dilantik sebagai Perdana Menteri, skandal masa lalunya pun mencuat dan begitu mengejutkan publik Jepang. Seorang wanita membuat pengakuan secara terbuka kalau dirinya adalah selingkuhan Uno. Skandal itu dimulai beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada rentang tahun 1985 hingga 1986, saat ia masih menjabat sebagai Menteri Kabinet. Uno secara rahasia menjalin hubungan gelap dengan seorang wanita bernama Mitsuko Nakanishi. Nakanishi adalah seorang geisha di kawasan Kagurazaka yang merupakan sebuah distrik hiburan tradisional kelas atas di Tokyo. Tempat para politisi dan pengusaha biasa berkumpul secara tertutup. Memang benar dalam tradisi terselubung elit politik Jepang pada masa itu, memiliki hubungan gelap dengan seorang geisha sebenarnya bukanlah hal yang asing atau melanggar hukum, bahkan seringkali dianggap sebagai simbol status sosial di antara pria berkuasa. Namun hubungan ini terikat aturan tak tertulis yang ketat. Pihak pria wajib memberi tunjangan yang layak, menjaga kerahasiaan, serta memberikan uang kompensasi yang pantas saat hubungan berakhir secara terhormat. Disinilah Uno justru mengabaikan semua aturan tersebut. Bagi Uno yang berwatak dingin dan terkenal pelit untuk mengeluarkan uang, hubungan itu bukan ikatan sosial yang saling menghormati, melainkan hanya sebuah transaksi kekuasaan. Ia merasa berhak untuk mendominasi sepenuhnya tanpa perlu membayar imbalan yang pantas kepada Nakanishi. Selama beberapa bulan hubungan keduanya, Uno memperlakukan Nakanishi dengan arogan dan merendahkan. Alih-alih memberikan tunjangan sesuai standar geisha kelas atas, Uno hanya mau membayar uang 300.000 yen atau sekitar 30 juta rupiah per bulannya. Meski terlihat besar, di dunia geisha kelas atas seperti Kagurazaka, angka tersebut sangat tidak ada artinya. Biaya sewa kimono sutra berkualitas tinggi, perawatan rias tradisional, latihan seni, hingga operasional harian seorang geisha profesional jauh melampaui angka itu. Jatah bulanan itu bahkan tak cukup untuk menutup biaya hidup dasar dan perawatan diri bulanan di distrik elit Tokyo pada puncak era makmurnya ekonomi Jepang. Yang lebih parah lagi, cara Uno memberikan uang itu dirasa sangat merendahkan. Menurut penuturan Nakanishi,
Uno kala itu langsung melempar uang bayarannya ke atas meja tanpa amplop seakan menghina profesi sang geisha. Bagi Nakanishi, Uno tidak sedang beraksi sebagai seorang donatur yang menghargai tradisi, melainkan bertindak layaknya pelanggan yang menyewa pelacur murah. Perlakuan merendahkan itu mencapai puncaknya ketika Uno memutuskan hubungan mereka secara sepihak. Tanpa rasa bersalah, ia menolak memberikan uang perpisahan atau kompensasi yang lazim dalam tradisi tersebut. Sikap Uno yang sangat pelit, tidak mau bertanggung jawab secara finansial, serta memperlakukan manusia seperti barang murah, meninggalkan kepahitan dan rasa sakit hati yang sangat mendalam pada diri Nakanishi. Selama beberapa tahun, Nakanishi memendam rasa sakit hati tersebut dalam diam. Hingga akhirnya kesabaran itu mencapai batasnya saat Uno dilantik menjadi Perdana Menteri pada Juni 1989. Salah satu kebijakan utama yang langsung didorong oleh pemerintahan Uno saat baru menjabat adalah pemberlakuan pajak konsumsi sebesar 3% yang dikenakan pada setiap barang kebutuhan pokok masyarakat. Kebijakan pajak baru ini memicu kemarahan luas dari rakyat kecil yang merasa semakin terbeban secara ekonomi. Melihat pria yang pernah memperlakukannya secara tidak adil itu berdiri berpidato tentang pengorbanan rakyat dan berpura-pura menjadi simbol moralitas bangsa yang bersih, kemarahan Nakanishi tidak dapat dibendung lagi. Ia melihat ironi yang sangat menjijikan. Seorang Perdana Menteri yang meminta seluruh rakyatnya memeras dompet untuk membayar pajak baru ternyata adalah seorang pria kaya yang sangat pelit, tidak jujur, dan menolak bertanggung jawab atas urusan finansial pribadinya sendiri. Nakanishi kemudian mengambil langkah radikal yang melanggar peraturan tak tertulis dalam sejarah tradisi geisha Jepang. Demi membalas perlakuan tidak adil Uno, ia memutuskan untuk mematahkan sumpah kerahasiaan profesinya yang telah dijaga selama berabad-abad. Ia muncul ke media dan menawarkan kesaksian terbuka mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup bersama Sosuke Uno. Saat skandal itu terbuka, awalnya beberapa media utama Jepang seperti Surat Kabar Nasional dan stasiun televisi memilih untuk bungkam. Hal ini terjadi karena mereka berada di bawah tekanan pihak pemerintah dan klub pers istana. Media nasional menolak menerbitkan berita skandal tersebut demi menjaga martabat institusi sang Perdana Menteri. Namun benteng pembungkaman media itu runtuh ketika majalah tabloid mingguan Sunday Mainichi memberanikan diri menerbitkan pengakuan Nakanishi secara lengkap beserta foto dan detail transaksinya. Berita ini dengan cepat dikutip oleh media-media asing terkemuka seperti The Washington Post, The New York Times, dan majalah Time yang kemudian menyiarkannya ke seluruh dunia. Publik internasional dibuat terkejut bukan hanya oleh fakta perselingkuhan itu sendiri, tetapi oleh perilaku Uno yang dibeberkan secara detail. Mereka begitu heran bagaimana bisa seorang Perdana Menteri Jepang menawar harga diri seorang wanita, melemparkan uang tunai secara merendahkan, dan menolak memberikan tunjangan yang layak. Sampai akhirnya klimaks dari pembongkaran skandal ini membawa dampak sosial yang sangat destruktif bagi masyarakat Jepang. Sementara itu bagi Nakanishi sendiri, keputusannya untuk membongkar tabiat Uno dibayar dengan harga yang sangat mahal. Karena dianggap melanggar kode etik kerahasiaan profesi, ia langsung diasingkan dan dikeluarkan secara tidak terhormat dari komunitas geisha. Lebih tragis lagi, tekanan sosial dan rasa malu yang ditimbulkan dari pengungkapan publik ini merusak hubungan keluarganya sendiri. Akibat pemberitaan media yang tiada henti dan tekanan publik, anak kandung Nakanishi yang merasa malu akhirnya memutuskan hubungan dengannya. Nakanishi pun benar-benar ditinggalkan sendirian tanpa dukungan keluarga. Sementara itu di sisi lain, publik Jepang bereaksi dengan amarah yang luar biasa.
Terungkapnya fakta bahwa Perdana Menteri baru mereka adalah seorang pria yang sangat pelit dan merendahkan martabat wanita, menghancurkan seluruh narasi kebersihan moral yang dibangun LDP. Ironi antara pajak konsumsi baru yang membebani rakyat dengan tabiat UNO yang enggan membiayai komitmen pribadinya menjadi bahan kecaman di mana-mana. Kelompok-kelompok hak perempuan mempelopori demonstrasi besar-besaran di berbagai kota. Sementara partai-partai oposisi menggunakan skandal ini untuk memukul habis kredibilitas pemerintah dalam setiap sidang parlemen. Dampak politik dari skandal ini mencapai puncaknya pada pemilihan Majelis Tinggi atau Upper House yang digelar pada bulan Juli tahun 1989. Rakyat Jepang menggunakan pemilu ini sebagai arena hukuman massal bagi LDP. Hasil pemungutan suara menunjukkan LDP kehilangan mayoritas kursi di Majelis Tinggi untuk pertama kalinya sejak partai itu didirikan pada tahun 1955. Kekalahan telak ini membuktikan bahwa publik tidak lagi mentoleransi kepemimpinan UNO. Setelah kekalahan pemilu yang memalukan tersebut, posisi UNO di dalam internal LDP tentu sepenuhnya hancur. Para pimpinan faksi yang sebelumnya mengangkat UNO kini berbalik memandangnya sebagai beban politik yang harus segera dibuang demi menyelamatkan sisa-sisa kekuasaan partai. Tanpa ada lagi dukungan dari internal LDP dan terdesak oleh gelombang penolakan massa yang tak terbendung, Sosuke Uno tidak lagi memiliki ruang tersisa untuk mempertahankan jabatannya. Oleh karena itulah pada tanggal 10 Agustus tahun 1989, hanya 69 hari setelah ia dilantik, Sosuke Uno secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Perdana Menteri Jepang. Ia mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu Perdana Menteri dengan masa jabatan tersingkat dan paling memalukan di Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Setelah turun dari jabatannya, Uno menarik diri sepenuhnya dari panggung politik. Meskipun ia masih mempertahankan kursinya di parlemen hingga pensiun pada tahun 1996, pengaruh politiknya telah musnah total. Ia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dalam keterasingan yang sunyi di kampung halamannya di Moriyama, Prefektur Shiga, dengan melukis dan menulis puisi untuk menghabiskan waktu. Di tanggal 19 Mei tahun 1998, Sosuke Uno meninggal dunia akibat penyakit kanker paru-paru pada usia 75 tahun. Perjalanan politik Uno selama puluhan tahun hancur hanya dalam semalam. Bukan karena gagal berdiplomasi, tapi karena sikap arogansinya yang merendahkan martabat wanita. Kasus Sosuke Uno membuktikan kalau kekuasaan setinggi apapun akan runtuh jika rakyat bersatu dalam satu suara dan tindakan. Jika seorang pejabat publik atau orang nomor satu kehilangan integritas moral paling dasar, hanya kekuatan rakyatlah yang dapat melengsarkannya. Bagaimana pendapatmu tentang kisah ini? Silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.